Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kuza, Bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama. Karena memiliki harkat dan martabat yang sama, mereka juga memiliki hak dan tanggung jawab untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dalam tugas perutusan, tugas pelayanan untuk mewartakan kabar baik, kabar gembira, kabar sukacita, tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi juga dijalani oleh kaum perempuan. Hal ini secara tegas dikatakan dalam Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3 ketika Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk memberitakan kerajaan Allah. Yesus tidak hanya disertai oleh para rasulnya, tetapi juga oleh para wanita yang melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Kaum perempuan ini merasa bertanggung jawab dan mau terlibat di dalam tugas pelayanan, tugas perutusan. Dengan harta kekayaan yang mereka miliki, mereka mau berbagi dengan Tuhan dan juga para murid yang selalu menyertai perjalanan Yesus untuk melayani sesama yang lain. Contoh dan teladan yang diberikan oleh kaum perempuan ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kaum perempuan memiliki peranan yang cukup penting di dalam kehidupan menggereja, tidak hanya kaum laki-laki. Oleh karena itu, kehadiran kaum perempuan itu harus dihormati, dihargai, dan didengarkan.
Kita sebagai umat pilihan Allah diberi tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan kehidupan kita sesuai dengan kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk kebaikan bersama. Santo Paulus dalam suratnya kepada Timotius menasihatkan semua orang supaya memiliki ajaran yang sehat, yakni ajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus, karena ajaran yang sehat itu selalu mengarahkan kita kepada kebaikan dan kebenaran. Jika orang yang tidak hidup sesuai dengan ajaran yang sehat, maka di dalam dirinya akan muncul segala sifat-sifat yang negatif yang tentu saja bisa mengganggu, merusak relasi kehidupan bersama dengan yang lain. Hal-hal yang negatif itu bila dibiarkan, maka ia akan menggerogoti diri kita, seperti rasa dengki, iri hati, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang berpikiran yang tidak sehat. Itu akan menghilangkan nilai rasa kemanusiaan. Jadi ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai umat Allah yang berada di dalam dan di tengah dunia ini, kita harus menjauhkan diri dari segala hal yang berbau negatif dan mau mengejar nilai-nilai keadilan, ketakwaan, kesetiaan, cinta kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Nilai-nilai inilah yang membantu dan menolong kita untuk membangun kehidupan yang penuh dengan keharmonisan dalam dan bersama dengan yang lain. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan, melalui bacaan-bacaan suci pada hari ini, Tuhan mengundang dan mengajak kita untuk berjalan bersama dengan yang lain yang sungguh-sungguh mencintai nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keadilan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kesabaran di dalam hidup. Yang kedua, kita belajar untuk menghormati, menghargai sesama yang lain, terutama kaum perempuan, karena mereka juga memiliki harkat dan martabat yang sama seperti kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.